Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. 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 Kalau Bapak bilang takbir 3 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kami siap belajar, gitu ya. Oke. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami siap belajar. Tepuk semuanya. Dan Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan pelajaran IPAS di kelas 6. Alhamdulillah kita semuanya bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Ya. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Ya, oke, alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Ada yang sarapan? Ada? Oke, ya, baik. Terus yang tadi pagi yang jalan kakinya, yang berangkat ke sekolahnya pakai naik motor, angkat tangan. Ya, oke, yang naik sepeda, yang jalan kaki. Oke ya, semuanya itu tujuan ke sekolah itu mau pakai yang jalan kaki, sepeda, atau kendaraan motor itu menjadi sama untuk menuntut ilmu. Ya, yang punya sepeda ya alhamdulillah, bukan berarti nggak punya motor, karena dekat rumahnya nggak mungkin dari depan sekolah naik motor dengan jalan kaki. Ya. Yang punya motor, ya bukan karena nggak mau jalan kaki, ya jalan rumahnya jauh, tapi telat kalau jalan kaki ada naik sepeda. Jadi semuanya ada tujuannya masing-masing. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita ada beberapa agenda di IPS. Yang pertama nanti kita akan ada menyimak sebuah video, dan yang kedua kita akan melihat tayangan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini akan mempelajari yaitu tentang sumber energi alternatif. Mungkin kan pernah dengar atau kan pernah mendengar atau pernah melihat apa sih sumber energi alternatif itu. Terus yang kedua nanti kita akan belajar tentang cara diskusi atau presentasi. Ya, berkelompok nanti akan dibagi per kelompok. Oke, sebelum mulai pelajaran kita kemarin sudah mempelajari tentang sumber daya. Ya, sumber daya, energi sumber daya. Sumber daya itu adalah satu energi yang terkandung di dalam atau di dalam bumi atau dalam suatu lingkup yang ada di daerah di suatu negara atau di suatu daerah. Baik, alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh seksi kerohanian. Silakan untuk seksi kerohanian bertempat untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita berdoa ya biar dimudahkan usaha kita. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih untuk Kanada Azka yang sudah berdoa. Semoga kegiatan pada ini kita diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada yang sakit hari ini atau ada yang nggak masuk? Aska. Aska, kenapa Aska? Restu, ya. Restu sakit, Aska kemarin kecelakaan ya. Nah ini buat jadikan ibrah buat kita. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit Allah ampuni penyakitnya, diberikan disembuhkan, dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melangkah selanjutnya, kita bernyanyi menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia Raya. Oke, silakan semuanya berdiri, kita menyanyi lagu nasional kita yaitu Indonesia Raya. Satu orang boleh maju, silakan.
Yang kemudian batu. Iya kan. Masih ada ya? Kita dipimpin oleh Anda betul semuanya dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu yang tentang cerianya, yaitu lagu Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, masih tepuk tangannya. Oke, ya terima kasih untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya energi. Oke, ya, silakan dibuka bukunya. Kita akan mempelajari sumber daya energi. Sumber daya energi alternatif. Mungkin kalian sudah mendengar sumber daya energi. Apa sih sumber daya itu? Sumber daya itu apa sih? Adalah jenis energi yang terdapat atau yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber daya energi konvensional, seperti bahan bakar fosil, yaitu apa aja? Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, ini adalah bahan bakar yang konvensional atau fosil yang bisa cepat apa? Habis. Ya, oke. Coba yang kita gunakan dalam kehidupan sehari, minyak bumi apa aja? Bensin. Terus minyak aspal, apa? Batu bara. Ya, batu bara itu bahan apa? Bahan bakar apa batu bara? Hah? Kereta api. Gas alam bahan bakar apa? Gas? LPG. Terus apa lagi? Hah? Untuk? Ya, industri. Oke, ya. Nah, ini ya. Ada sumber energi alternatif. Alternatif itu apa sih? Alternatif itu apa? Pengganti. Ya, kalian kalau macet di jalan, kita lihat alternatif aja. Di jalan depan macet, berarti kita lewatnya lewat
Alternatif pengganti. Nah ini juga sama. Sumber energi juga ini akan habis. Ya, sumber energi konvensional akan habis. Jadi ada sumber energi alternatifnya yang penggantinya apa saja sih? Maka ini lambat laun yang ada di bumi ini akan habis ini. Minyak bumi, gas alam dan batu bara akan habis lambat laun. Kenapa? Hampir 1,2 miliar juta manusia di bumi ini pasti menggunakan minyak bumi. Contohnya, nggak ada sekarang, masih jarang orang punya motor. Hampir semua punya motor. Tukang rongsokan pun sekarang punya motor. Tukang pemulung pun sekarang punya motor. Kenapa? Karena udah salah satu jadi kebutuhan pokok. Makanya pasti akan memerlukan minyak bumi atau bahan bakar. Contohnya bensin, gas. Masih ada beberapa tempat yang belum menggunakan sembilan puluh. Contohnya di mana? Daerah mana? Hah? Masih ada wilayah yang belum menggunakan sepeda motor, hanya jalan kaki aja. Daerah mana coba? Papua. Udah mulai banyak. Terus? Baduy. Terus? Hah? Kalimantan. Ini hanya sebagian kecil, tapi hampir semuanya sudah menggunakan minyak bumi, sudah menggunakan bahan bakar. Gas alam juga sama. Masih sekarang kalian masih pakai kayu bakar nggak masak nasi? Enggak. Sekarang habis semuanya gas, LPG, gas alam. Ya, batu bara juga sama. Ya, kereta api nggak mungkin pakai solar, pakai bensin, pakai batu bara. Ini ya, salah satu sumber energi adalah jenis-jenis energi yang dapat digunakan sebagai pengganti sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, berikutnya. Nah, berikut adalah contoh sumber energi alternatifnya apa aja sih? Sumber energi alternatifnya, penggantinya yang pertama energi surya. Sumber surya itu apa? Energi matahari, tuh lihat matahari. Kalau habis gimana matahari? Kalau habis gimana matahari? Bukan hanya gelap. Kalau mataharinya hilang habis mau gimana? Hah? Kalau matahari itu hilang habis mau apa coba? Mau gimana? Hah? Bukan nggak bisa nggak makan. Kalau matahari habis hilang, habis padam. Mau jadi apa bumi ini? Mau jadi apa? Hah? Kok jadi es? Iya, kalau matahari gelap kan pasti mati matahari padam tuh. Mau apa jadi buminya? Ini mau jadi sudah kamu bumi ini mau jadi apa? Hah? Nah, yang pertama kan jadi semua makhluk hidup akan mati. Kalau udah ada akan mati itu siapa penduduk bumi? Jadi laki, dia kiamat. Dan sekarang sumber kehidupannya matahari. Kita juga ada matahari bisa hidup. Tumbuhan juga sama. Coba kalau nggak ada matahari, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Karena salah satu sumber energi yang bisa membuat kehidupan itu hidup, matahari. Coba kalau gelap semua, kayak gimana itu gelap? Lihat dari matahari. Matahari itu energi yang tidak habis, tidak bakalan habis, kecuali kalau kiamat habis. Lihat matahari. Nah, ini energi surya ini banyak sekarang digunakan untuk salah satu pengganti energi alternatif. Contohnya, ada yang masang di rumahnya pakai tata surya, solar cell namanya. Ada nggak yang di rumah pakai solar cell, tata surya? Hah? Yang pakai listrik kan pakai PLN ya. Kalau kalian lihat tuh di rumah-rumahnya lain, sekarang pakai yang energi surya. Di atasnya tuh kayak tempat apa namanya, kayak ada alat untuk nahan energi panel surya. Nanti kita gambarnya bakal beritahukan. Terus berikutnya energi angin. Nah, energi angin itu digunakan untuk apa tuh biasanya? Kalau angin, turbin, kincir. Nah, biasanya negara yang mengandalkan angin di sini siapa negara mana sebagai negara kincirnya? Ya, hampir di seluruh tempat Belanda itu menggunakan kincir turbin angin. Kenapa? Karena Belanda itu apa namanya, jalur anginnya relatif stabil. Jadi hampir di setiap pelosok itu Belanda itu menggunakan teknologi kincir angin. Itu apa? Dia sebagai salah satu teknologi ya untuk digunakan untuk bahan bakar
listrik atau energi. Nah, energi angin menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Ini salah satunya hasil energi listrik itu dari angin. Energi surya juga sama, dari energi listrik juga. Yang kedua energi air. Tadi ada angin, sekarang ada air. Ini sama. Matahari juga pernah habis, angin juga nggak pernah habis, air juga nggak pernah habis. Kenapa? Karena hampir 1/3 di dunia itu adalah lautan. Lihat tuh peta dunia. Ya, itu lautan semuanya. Daratannya sedikit. Ya, hampir 1/3 dunia itu lautan. Jadi daratannya sedikit. Makanya kalau air habis, nah udah. Ya, jadi kita tuh hanya titik-titik doang. Jadi semuanya hampir yang melindungi darat itu adalah lautan semuanya di dunia ini. Air biasanya yang kalian tahu yang digunakan untuk penghasil listrik menggunakan energi apa coba? Ya, pembangkit listrik tenaga air berupa kincir besar atau turbin. Ya, yang sekarang kita pakai nyampe ke rumah-rumah itu dari PLTA. Biasanya kalau Jati Luhur, terus daerah mana tuh yang daerah-daerah itu apa namanya daerah-daerah Sumedang itu adalah dari pembangkit listrik air. Memanfaatkan air di sungai untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air adalah contoh utama dalam pemanfaatan energi air. Kalau kalian nanti kuliah jurusan elektro atau jurusan teknik, silakan kalian bikin listrik sendiri buat di rumah. Gampang praktikannya, bikin kincir air, terus kalian alirin airnya. Kalian alirin turbin tersebut, beli alat dinamo. Nanti sambungkan dari yang putaran itu ke dinamo, yang itunya asnya. Kalian bisa masukkan listrik sendiri. Nanti kalau kalian di SMK, kalian bisa bikin listrik sendiri dari kincir angin, dari turbin biasa, ya air. Ya, ada air, cuma airnya harus deras, kencang. Karena itu putaran dinamonya akan menghasilkan listriknya, ya muatannya. Kayak ini. Yang ketiga adalah salah satu sumber energi alternatif matahari, angin dan air. Itu nggak pernah habis sampai kapan pun, ya kecuali kalau kiamat habis. Yang keempat energi biomasa. Biomasa itu apa? Ya, menggunakan bahan organik seperti kayu, limbah pertanian dan sampah organik lainnya untuk menghasilkan energi melalui pembakaran dan fermentasi. Nah ini, biomasa organik kayu, jadi kayu yang udah laku, limbah pertanian, kebo, ya dan sampah organik lainnya menghasilkan energi di pembakaran, fermentasi. Fermentasi akhirnya itu bau gasnya akan diambil menjadi energi apa? Biomasa. Seperti apa coba contohnya? Sabun, gas, LPG. Kenapa gas itu bau? Kalian kalau ada botol gas bau, ingat gasnya. Kenapa? Itu bahan-bahannya. Ya, limbah pertanian, sampah organik, ada bangkai juga segala macam, kayu disatuin, fermentasi nanti itu si CO2-nya, gasnya berubah jadi pembakaran, fermentasi. Jadi gas keluar tabung gas. Bau, kalau bau gas itu kan bau, kayak bau bangkai. Ini kayak sini defermentasi. Ya, silakan. Yang kelima energi panas bumi, geotermal. Memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan energi listrik atau pemanasan. Energi ini stabil dan dapat diandalkan, terutama daerah yang dekat dengan aktivitas vulkanik. Ini yang dekat Gunung Merapi. Dimanfaatkan ini energi panas bumi. Contoh Gunung Merapi yang di sekitaran kita di mana? Yang kemarin Gunung Merapi meletus di mana? Gunung Merapi di mana? Jogja. Sampai sekarang itu gunung masih aktif. Ini bisa dimanfaatkan untuk energi panas bumi, geotermal. Ya, ada alatnya nanti. Jadi dimanfaatkan walaupun gunung tersebut Gunung Merapi ini udah mau meletus, kita dimanfaatkan. Itu yang ke-6. Yang ke-5, sorry. Yang ke-6
energi gelombang dan pasang surut laut. Nah, sekarang teknologi sekarang bukan hanya matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi, tetapi gelombang laut, pasang surut juga dimanfaatkan untuk energi. Contohnya, kalau kalian ke Ancol, lagi pasang, airnya naik sampai ke daratan. Kalau lagi surut, orang nelayan aja bisa dia 50 meter ke pantai jalan. Tapi kalau lagi pasang, naik tuh sampai ke jalan raya airnya. Nah, ini dimanfaatkan dengan teknologi. Untuk apa? Jadi, pasang surut air laut itu tidak hanya dibiarkan oleh para ilmuwan para ahli. Jadi dia memanfaatkan untuk apa? Salah satu energi nanti yaitu untuk menghasilkan energi listrik. Ya, sekarang saya dikembangkan alatnya. Ini adalah. Oke, berikutnya pemanfaatannya sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seiring dengan meningkatnya kesadaran dengan energi bersih dan berkelanjutan adalah beberapa contoh pemanfaatan teknik yang dimakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, panel surya di rumah yang tadi Bapak bilang. Jadi sekarang PLTA sudah jarang. Yang di rumah itu pembangkit listrik sudah jarang. Jadi sekarang makanya tenaga panel surya nih. Ya, kalau di rumah itu adanya di atap. Adanya di atap. Jadi kalau jarang, yang listrik sekarang udah mulai jarang. Kenapa? Karena listrik itu kalau ada hujan sedikit mati lampu. Tapi kalau surya, yang penting panasnya bagus sudah nyala. Kalian lihat jalan tol, lampunya itu udah penuh surya. Nyala sendiri otomatis. Jadi kalau malam nyala keluar surya, kalau pagi dia langsung membuka untuk menahan surya. Jadi jalan tol sepanjang itu adalah energi surya semua, tidak perlu listrik. Jadi hanya pakai alat penadah surya aja, nanti disimpan jadi energi listrik. Nanti sore dia otomatis nyala. Sampai pagi jam 6 pagi nanti sendiri membuka lagi alatnya tanpa manusia untuk mematikan, dia otomatis. Jadi kalau listrik ada digigit tikus kabelnya, koslet, ini enggak. Yang di jalan sini PIP juga ada tuh yang dari situ ada sana, yang digigit itu surya. Kalau sore mati sendiri, nyala sendiri jam 6:30, jam 6 lah. Kalau jam 6 pagi udah mati sendiri, itu ya. Yang kedua pemanas air tenaga surya. Ini sama, ya ada pemanas air. Sekarang kan listrik banyak yang colok listrik ya. Sekarang pakai pemanas tenaga surya. Biasanya orang-orang yang lagi camping, yang lagi panjat gunung, pakai pemanas air tenaga surya. Kan nggak ada listrik di tengah hutan. Mau dari mana? Bawa baterai juga bisa habis. Jadi membawa alat surya. Sekarang teknologi udah canggih. Nggak usah mau mendaki gunung bawa kabel 500 meter dari kampung bawa biar nyambung. Nggak usah, bawa aja alat surya. Langsung di tengah puncak gunung pasang, bisa nyalain satu base camp, itu ya. Oke, lanjut. Lampu jalan tadi Bapak bilang tenaga surya. Hampir banyak kota besar BIP juga pakai tenaga surya, lampu lalu lintasnya. Udah nggak listrik, udah nggak zaman, udah kurang efektif. Kalau tenaga surya kan ini cuma dipasang doang, otomatis pagi mati, sore nyala. Ya, ini biasanya menggunakan panel surya untuk menyerap energi matahari dan mencurahnya dalam baterai yang kemudian digunakan untuk menerangi jalan pada malam hari. Ada satu alatnya panel listrik di dalam energi suryanya tersebut. Kendaraan listrik, siapa yang punya motor listrik angkat tangan. Yang punya sepeda listrik angkat tangan. Yang punya sepeda listrik angkat tangan. Motor listrik angkat tangan. Oke, kalau mati lampu listriknya mau diapain? Surya. Menurut Riko, biasanya kalau listrik itu sebelumnya berapa? Kebutuhannya berapa jam? Kamu pakai listrik? Hah? Nggak tahu? Hah? Ya, kalau kamu ngecas motor listrik berapa jam biasanya? 2 jam. Pakai seharian kuat nggak? Kuat. Oke ya. Oke ya, sekarang mulai akan beralih dari bahan bakar yang tadi bahan bakar bensin menjadi energi apa? Listrik. Kenapa listrik? Karena nggak termasuk yang alternatif dari surya, dari gelombang laut, angin, kincir,
makanya bahan bakar sudah mulai beralih sedikit-sedikit. Motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik, kereta listrik, pesawat listrik, belum ada. Baru mobil, motor, kereta api ada, kereta api listrik, sepeda. Ya. Ada kursi roda listrik? Ada. Ya, ada kursi roda listrik. Sekarang bensin dan lain ini enggak dari segi keamanannya juga udah ini. Ya. Terus apa lagi? Cukup listrik. Ya, cukup kumis listrik juga. Apa lagi? Skuter listrik. Ya. Terus kalau pakai listrik mau gimana olahraganya kalian? Dengan pakai listrik. Oh ya. Nah ini. Udah mulai populer sekarang, mulai peradaban baru. Yang dulunya ngantri di pom bensin, sekarang sudah mulai nantinya di rumah nyalain sendiri, itu aja. Lebih praktis, menghemat waktu juga kalau dulu kita nggak ngantri di pom bensin. Cuman itu kelemahannya. Kenapa coba? Kapasitasnya nggak lama. Paling cukup 5 jam aja. Kalau isi full tank mobil 1 juta isi bensin bisa 2 hari 2 kali. Lihat. Nah itu. Oke, berikutnya pompa air tenaga angin. Nah, ada pompa air tenaga angin teknologi sekarang. Di beberapa daerah pedesaan, pompa air tenaga angin itu memompa air dari sumur. Kan bukan sandal listrik lagi. Ya, jadi modelnya kayak kincir nanti, muter. Nah, kalau kalian lihat di sawah ada kincir, muter nanti airnya itu nuangin gitu. Terus nuangin, pernah lihat gak? Kayak kincir dia nuangin air, terus nuangin gitu, muter, terus gitu, nuangin gitu. Pernah lihat gak? Ya. Terus biogas dari limbah organik yang tadi Bapak bilang, kenapa kalau gas itu bau kayak bau bangke? Nah ini bahannya, sisa makanan, kotoran hewan. Ya, untuk menghasilkan biogas melalui proyek fermentasi. Jadi kalau ada bau gas bocor di rumah, baunya kayak bau bangke, ingat itu kotoran hewan nyangkut. Ya, kotoran hewan, ini membangke. Yang satu fermentasi, gasnya itu baru buat gas LPG yang di rumah itu. Nyala, agak biru, karena gas CO2. Ya, kalau dihirup bau ingat. Ya. Oke, itu. Terakhir, pemanas dan pendingin ruangan. Tadi ada penghangat, ada pemanas dan pendingin. AC lah kalau bahasa kita. Ini memaparkan panas dari permukaan bawah bumi. Membandingkan rumah kebutuhan gas atau gas untuk sistem KBIC. Ya ini. Atau ventilasi itu AC kita bayar. Jadi ini sama. Oke. Untuk materi berikutnya kita akan melihat tayangan sebuah video ya. Oke. Pertanyaannya, siapa yang di rumahnya menggunakan sumber energi alternatif? Angkat tangan. Yang di rumahnya menggunakan sumber energi alternatif. Yang di rumahnya angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Masa kalian masak pakai apa emang? Listrik. Kompor. Bisa bisnis dari mana bisa begitu? Dari dalam. Gas alam. Emang gas alam? Lebih tanah mas. Ya. Ini kan di rumah semuanya pakai sumber energi alternatif, sekarang pakai energi di situ dari air. Terus yang kompor gas, ya itu pertanyaannya. Semuanya menggunakan energi alternatif. Karena kalau kita masih pakai bahan bakar minyak bumi atau batu bara, ini lambat laun akan habis. Jadi sekarang ini sudah semua energi alternatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Apa? Dengan penggunaan energi biomasa. Maksudnya? Contoh. Oh, contoh penggunaan energi biomasa, yaitu energi biomasa itu adalah energi yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan limbah, kayu, terus kotoran hewan. Itu biasanya digunakan untuk industri-industri rumah tangga, contohnya yang kita dialihkan ke gas LPG kita. Itu penggunaan energi biomasa. Ya, jadi kenapa bau gas itu bau? Yaitu karena yang dihasilkan dari gas itu adalah hasil energi biomasa fermentasi dari limbah, kotoran hewan, limbah rumah tangga. Itu difermentasi itu kayak semacam apa coba? Hah? Didiamkan selama beberapa hari, nanti keluar CO2-nya. Yang ini bau busuk, itu yang menghasilkan karbonnya, gas CO2-nya. Ya. Kalau tukang balon gas pakai apa? Pakai ditiup, pakai mulutnya baru bisa terbang. Enggak, pakai gas itu sama biogas. Ya. Kalian bisa lihat tukang balon, balonnya terbang, itu bukan dari mulutnya gasnya bukan. Ya, ada dia bawa tabung gas di bawah, ya, dipompa, mesin baru, balonnya terbang. Ya. Beda kalau yang dari mulut kita, coba. Kita ada gasnya nggak mulut udara kita? Ada gasnya nggak? Nah, ada, cuma nggak terlalu banyak gasnya. Ya, kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, CO itu gas, CO2 itu. Ya, jadi kalau kalian mah yang nggak nikah gigi 1 bulan, itu gasnya banyak banget. Ya, itu. Ya, jadi gas kita nggak ada sebentar, kalau banyak CO2 gas. Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Oke, ini kita ada tayangan. Kita ada tayangan tentang energi sumber energi alternatif. Ya. Enak putih. Oke, silakan dilihat. Ya, ini energi alternatifnya. Kipas. Masak. Motor listrik. Sepeda. Sepeda apa ini? Sepeda hantu, nggak ada listriknya. Ya, ini sepeda biasa. Nah, ini dari hasil masak listrik microwave. Ya, dari keempat gambar ini adalah satu penggunaan energi alternatif. Ini sepeda listrik sebenarnya ya. Batu bara, minyak bumi, gas alam. Ya, awal kabarnya ada fosil atau minyak bumi itu tuh dari dinosaurus, tumbuhan, segala macam mati terkubur ribuan tahun di perut bumi. Nih, mengendap di dasar laut di perut bumi. Akhirnya dia bersatu sejawanya dan menghasilkan satu sumber minyak buminya. Akhirnya digoreng sama perusahaan minyak di dasar laut. Jadi terkubur ribuan tahun di dalam minyak bumi. Terus kenapa ada sumber energi alternatif? Ini penyebabnya karena menghasilkan polusi bahan bakar. Gelap banget kalau dari kendaraan bermotor. Hewan pun terganggu, apalagi manusia. Oh ya, terbawa asap industri. Makanya imbasnya jadi pemanasan global. Gak heran, pagi jam 7 sudah gerah, biasanya kan dingin. Ini ya pemanasan global. Nah, ini
makanya ya diadakan energi sumber energi terbarukan untuk mengantisipasi polusi udara karena bahan bakar sudah mulai terbatas habis. Angin, matahari, air, biomasa, 4 ini yang jadi andalan. Energi surya matahari yang tadi nggak akan kena habis. Untuk cuci baju bisa, goreng telur juga kalau panas matahari bisa. Di daerah apa namanya Arab Saudi atau daerah-daerah Afrika itu kalau mau goreng telur pakai sinar matahari, panas saking panasnya, nggak perlu kompor. Ini alat suryanya yang tadi. Ini panel surya, energi surya yang dipasang untuk di atap rumah. Kasih seperti ini. Nah, surya akhirnya bisa menghasilkan listrik dari tenaga surya. Ini alatnya panel surya ini namanya. Jadi risiko positif dimasukkan di simpan. Nih. Energi angin. Layang-layang bisa buat energi angin juga. Menggerakkan layang-layang. Siapa yang masih main sungai layang-layang? Ada? Masih? Nih, cara kerja energi kincir angin. Di sini disimpan tenaganya di sini di bawah alat. Di bawah belakang juga ada. Nanti kamu dialih ke bawah. Ini dia kasih macam dinamonya. Ya, jadi lambat laun akan menghasilkan bisikan muatan listrik. Generator ini. Atau dinamo dari kincir angin beladak nih, ya. Karena beladak tenaga anginnya maka dia kincir angin. Arus air, Indonesia mengadakan arus air. Kenapa? Karena Indonesia sangat berlimpah, lautnya luas, sungainya banyak, maka Indonesia adanya arus air. Indonesia bisa nggak pakai kincir angin? Bisa nggak? Bisa. Indonesia di samping airnya banyak, anginnya juga kencang. Karena suka angin topan, angin ribut. Nih, ini kincir air bekerjanya seperti ini. Ini yang masalah di sini nih. Ini tumbuhnya di dalam, dinamonya. Kalian coba nih udah suka boleh, ya praktek untuk memastikan energi sendiri. Terang biomasa. Kotoran hewan ternak bebas itu, mau kambing, sapi, kebo, ya. Limbah pertanian banyak, rumput, seperti pohon. Limbah hutan banyak juga. Nih kotoran hewannya, ya, diambil, dimasukin ke satu alat untuk, didiamkan beberapa hari. Nih, yang bau nyengatnya ini yang ke atas, semuanya, ya, dialirin. Dimasukin ke gas tabung kita. Jadi jangan heran kalau tabung gas bocor, bau nenek kambing dikit, bau nenek sapi dikit. Ini, ya, kompor biogas. Ya, jadi kan heran gas bau itu kan bau, ada bangkainya, ada baunya itu sama. Pupuk bisa, buat gas juga bisa. Surya 4 nih, ya, energi alternatif yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, ini efeknya akan mengurangi polusi udara. Ini apa? Hewan-hewan yang terancam punah mulai bisa merasakan udara segar lagi. Kalau sekarang rombongan sampai mana-mana, kendaraan bermotor, mobil ribuan. Bahkan kalau Jakarta sudah kayak mau gelap, ada dasar motor. Efeknya apa? Panasnya tuh sekarang. Rasanya yang seperti sekarang. Terus puncak juga sama. Dari energi kendaraan bermotor itu di atmosfer itu menghalangi matahari. Oke, sampai di sini. Ya.
Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke melaksanakan kegiatan berikutnya. Energi nuklir termasuk energi alternatif. Energi nuklir termasuk energi alternatif bisa. Cuma karena nuklir itu sangat berbahaya, jadi tidak terlalu dianjurkan. Ya, tidak terlalu dianjurkan karena nuklir itu efeknya bahayanya bukan hanya satu, hampir itu menyeluruh. Hanya itu karena bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang berbahaya. Bahan nuklir itu sangat mematikan bahasanya. Mending kalau gasnya meledak, ya maaf, hanya satu rumah. Nuklir bisa 1 BIP kalau bocor korbannya. Ya, bahannya itu karena senyawa yang berbahaya. Kasih tuh. Bahan bakar nikel itu termasuk bahan bakar yang terbatas. Ya, karena dia kan bahan-bahan dari dalam perut bumi. Pokoknya yang bahan-bahan dalam perut bumi itu kalau disuruh akan habis, akan cepat habis punah. Makanya 4 energi alternatif tadi, angin nggak pernah habis, air nggak pernah habis, matahari nggak pernah habis, biomasa orang tiap hari makan karedok, makan cilok, makan bakwan, makan ayam, tulangnya nggak pernah habis, nggak pernah dimakan, buang ke tong sampah. Itu jadi energi biomasa. Pak, kenapa sampah-sampah yang dibaikkan dan dijadikan nggak ada yang mengolah? Yaitu dinas kebersihan diangkut tiap sebulan sekali. Berapa truk coba? Berapa truk? Hah? Hampir 3 truk 1 bulan dibawa ke mana sampahnya? Bantar? Bantar Gebang, di situ diolahnya Bantar Gebang. Ya, lalu dari semua perumahan truk di Bantar Gebang dipilih mana yang sampah basah, sampah kering. Bahkan banyak pemulung yang buka rumah di sana. Ya, pemulung. Kenapa? Karena mereka saking rajinnya, botol aqua aja bisa hampir dapat 1 bulan itu 5 kintal. 1 bulan botol plastik. Didaur ulang lagi, jadi duit lagi. Yaitu asalkan mau, asalkan rajin, sampah yang didaur ulang bisa kasihkan uang. Makanya nggak heran, maaf, pemulung itu pakaiannya coba camping, pakai tutup muka, udah kayak udah kayak ninja. Tapi sampai rumah, kalau kalian ikutin, di rumahnya punya mobil, punya motor, rumahnya tingkat, terus ada bioskopnya dalam rumahnya. Kalau kalian ikutin, uangnya ratusan juta, masih bisa puluhan kilo. Ya, jadi kalian jangan lihat uangnya, aktivitas yang mengambil pemulung kaki di rumahnya. Ya itu kan orang buang duit itu dari sampah plastik. Ya, akhirnya dia kumpulkan jadi duit. Nah itu ya. Jadi profesi itu tidak ada yang hina selama itu halal, bisa menjadikan uang, itu akan sangat berguna bagi tempat. Oke, hari ini kita akan diskusi ya masalah yang tadi. Dibagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kelompok 1 Bapak akan bagi kertasnya. Tentukan temanya tadi kalian memanfaatkan sumber energi alternatif di rumah apa aja. Ya, ini kelompok 2 sekarang menghadap ke sana. Menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sana. Silakan tulis di situ di pakai pulpen. Tulis anggota ketuanya siapa, anggotanya siapa. Menghadap ke sana. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Belakangnya, belakang. Menghadapan dulu, berhadapan tim. Oke, perintahnya silakan buatkan pemanfaatan sumber energi alternatif di rumah. Ya, kalian bikin apa saja yang di rumah yang kalian pakai pemanfaatan sumber energi alternatif. Ya, jelaskan dulu apa itu sumber energi alternatif yang dari video tadi. Oke, terus yang kedua berikan contohnya dan di rumah tulis dengan sumber energi alternatif di rumah itu seperti apa dilakukan. Silakan waktunya 15 menit. Tinggal waktu itu berapa menit lagi? Ya, 15 menit lagi, waktu 15 menit. Silakan tulis dulu nama kelompoknya, anggotanya. Ya. Tulis saja judulnya pemanfaatan sumber energi alternatif. Tulis ketuanya siapa, anggotanya siapa.
Ya, jangan. Buka ininya, pakai pulpen aja, pakai pulpen. Ya. Dan yang tulis nama. Hah? Jangan yang warna. Yang warna, yang warna. Tulis kelompok satu dulunya. Kelompok satu. Buahnya pagi. Ya, ini kelompok dua tulis di sini. Ini ya. Ya, terus kamu tulis berapa orang? Kamu sini. Maju. Ambil kursinya. Bawa koneksi. Bisa kelompok bisa. Gak usah dorong. Dari sini ada di zoom, dari sini. Semuanya pagi ya. Ini kelompok 4. Jangan ada yang duanya. Udah berapa menit tulis? 3 Pak. Gak usah, pengertiannya aja tadi sebenarnya di alternatif itu berapa macam, ya. Nanti keterangannya jadinya sumber energi alternatif. Ada berapa macam sumber energi itu yang mau jelasin, ya. Jadi sini nanti satu, angin, air, ya, air baru, biomasa, ya. Oh, ya. Nanti yang disampaikan sama contohnya ya. Sama kita contohnya ya.
Oke. Ongkosnya di sini. Ini. Ya. Ya. Ini kemana Bantuin jangan sendiri. Mentok ah. Pakai tutupnya terus pakai. Duduk naik diri ya, duduk naik diri. Duduk menunggunya aja sih. Itu aku orang hitam. Udah berapa menit? Sampai 35 jam. Gimana? Naikin. Atau di jalan raya kan? Ayo. Shootingnya terkelompok lumayan 3 menit. Ya, terkelompok 3 menit. Di sini terkelompok 3 menit shooting. Sini, 3 menit.
Terus yang kedua, Fotoin. Oh, di Kalau udah selesai bawa ke belakang pik. Jangan di sini. Ayo,
minggu depan kita akan bahas. Ya, kita akan tempel di depan ya. Ya, satu. Oke, kita satu di sini. Kelompok 3 sejak lompat dulu. Jangan duduk, dia gunakan. Kita akan refleksi duluan. Ayo sekarang duduk. Sekarang sini. Jangan masuk ke buah. Ini apa lagi? Dola dola. Kayak gitu ya di sini. Jangan dulu. Ayo kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Ayo apa sini? Sampai kelompok belakang ini. Mohon yang sudah menunggu. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ayo. Ayo. Kelompok 2. Ya udah lolos, jangan aja. Jangan lupa. Ayo sudah. Kita akan tutupan. Semuanya mau dulu. Ya udah mau dulu. Ya udah dulu. Ya, jangan tutupan. Kita Ya. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Ya. Hari ini kita selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang sumber energi alternatif. Ya. Ini adalah hasil diskusi kalian bersama kelompoknya masing-masing tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya energi alternatif yang ada di rumah masing-masing. Ya, nanti minggu depan kita akan membahasnya satu persatu hasil kerja kalian. Oke? Untuk hari ini kita cukupkan materinya dan alhamdulillah semuanya kita berjalan dengan lancar. Kita usahakan bersama. Oke, ya. Terima kasih semuanya.
Bapak ulangi bahwa untuk pemanfaatan energi sumber daya energi alternatif itu adalah satu usaha agar energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tetap bisa kita pakai. Kenapa? Karena dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari alam itu akan sangat terbatas. Jadi kita adanya alternatif ini kegiatan-kegiatan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar lingkungan kita akan tetap berjalan, ya, dengan adanya sumber energi alternatif. Ya, jadi motor akan tetap berjalan, masak juga tetap berjalan. Karena kalau kita mengandalkan bahan bakar minyak bumi dan alam, itu akan punah lambat laun seiring berjalannya waktu. Tapi dengan adanya alternatif terbarukan, angin, matahari, air, dan biomasa, aktivitas manusia tetap berjalan tanpa ada halangan. Oke, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap kita semangat untuk terus menggali ilmu yang ada di dunia ini. Oke, dari Bapak sebelum menutup ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sebelum itu kita tutup, kita ulangi baca takbir 3 kali dan tutup. Allahu Akbar, siap semangat terus belajar. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akhiri, terima kasih semuanya. Terus belajar, terus baca. Jangan pernah bosan, karena membaca itu adalah pikirannya dunia. Ya, karena dengan membaca kalian akan membuka mata dunia. Ya, jangan pernah berhenti membaca. Oke? Sampai di sini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.